Shalom, 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 shalom. Shalom, haleluya. Selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan di pagi hari. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku.
Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita berdoa. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di siaran gembala siaran pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin, amin, amin. Amin. Selamat pagi yang jalan sehat. Semoga sehat selalu ya. Haleluya. Hati-hati lihat jalanan ya. Jangan jajan kalau jalan sehat ya. Kalau jalan sehat terus berhenti beli kue-kue jadi tidak sehat ya. Kita baca Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Yohanes 17 dengan perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Yohanes 17 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, yang mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Lanjut Ayat 13 sampai 19. Lanjut ayat 13. Yohanes 17 ayat 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Amin, amin, amin. Dengan kebenaran Allah ya. Di tahun 2023 ada sebuah versi kamus Merriam-Webster adalah autentik. Artinya tidak palsu, bukan tiruan, dan sesuai dengan kepribadian, semangat, atau karakternya sendiri. Orang-orang memang mencari kebenaran, tetapi tidak selalu mudah untuk membedakan antara fakta dan fiksi. Editor Peter Sokolowski berkata demikian. Dapatkah kita mempercayai makalah ini ditulis oleh seorang siswa atau pernyataan ini diucapkan oleh seorang politisi? Kita tidak selalu mempercayai apa yang kita lihat. Kadang-kadang kita tidak mempercayai mata atau telinga kita sendiri. Kita sekarang menyadari bahwa autentisitas itu sendiri bisa dibuat-buat. Apalagi dengan kemajuan teknologi AI ya. Jangan mudah percaya itu adalah foto-foto teman kita yang nantinya akan dibuat ngehack handphone kita ya.
medsos kita. Jadi jangan percaya, jangan mudah percaya. Dikatakan otentik tapi juga bisa masih dipalsu ya, apalagi teknologi ini majunya luar biasa. Bahan-bahan makanan pun bisa dipalsu, bener nggak ya? Kemarin kita membahas tentang apa itu? Rambak. Rambak sapi ya. Makanan kerupuk rambak itu bisa ndak otentik saudara ya, bisa dari bekas tas cangklong saudara. Jadi hati-hati ya. Saat apa yang nyata menjadi kurang jelas, otentisitas adalah sifat yang diidamkan oleh kebanyakan orang. Kemarin kami ke Bromo, ke desa Baledono. Di depan gereja Baledono ada nenek yang menjemur apa? Kopi ya. Yeah. Kopinya itu masih ada kulitnya atau enggak ya? Ada sebagian yang masih ada kulitnya, yang dia harus pecahkan, terus dalamnya bijinya dijemur. Ya harus dijemur. Kopi itu harus dijemur. Seringkali kita ke kedai kopi dan mereka berkata ini otentik dari Sumatera, otentik dari Gayo, otentik dari Bromo dan sebagainya ya. Kalau mau benar-benar otentik ya kita harus ke tempatnya gitu ya, ke tempat asalnya. Kemarin kami membawa otentik ya dari Bromo ya. Ya tentunya otentik, kita percaya ya. Tidak mahal, hanya berapa? 20.000 satu saset, beratnya 200 gram. 200 gram 20.000 ya. Tidak mahal. Nah, itu otentik. Jadi kita sekarang ini punya krisis autentisitas, krisis. Jadi bisa dihindari dengan apa? Menerima dan menerapkan hikmat kitab suci. Yesus berbicara kepada murid-muridnya tepat sebelum dia ditangkap, diadili dan dihukum mati. Yohanes 13 ayat 17 kita baca. Yohanes 13 ayat 17. Yohanes 13 ayat 17. Yohanes 13 ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Nah, jadi sudah Yesus sebelum mati sudah mempersiapkan para murid ya untuk bisa menyongsong kepergiannya dari dunia ya. Di ayat 17 ayat 1, Yohanes 17 ayat 1. 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Amen. Ya, Yesus dimuliakan. Dia naik ke atas kayu salib dan dia mati untuk menjadi sang penebus dosa umat manusia dan untuk memuliakan Allah. Alkitab tidak didasarkan pada standar kebenaran yang lain ya, melainkan adalah kebenaran itu sendiri dan standar untuk menilai segala sesuatu. Jadi kalau kita mau melihat autentisitas atau keaslian sebuah produk, sebuah statement, sebuah perilaku otentik atau tidak, maka harus ada tolok ukurnya. Tolok ukur dalam hal ini kita pakai kebenaran. Apakah seorang itu perilakunya benar atau tidak, itu jangan dipandang dari falsafah atau motivator yang berkata demikian, tetapi cek dan recek dengan Alkitab. Ada enggak di dalam Alkitab? Seperti merokok, ada enggak tulisannya di dalam Alkitab? Enggak ada, saudara. Tetapi Alkitab mencatat
Jangan kamu membelanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti alias yang mengenyangkan. Nah, jadi mungkin zaman dulu tidak ada pabrik rokok ya, tetapi ada pastinya orang-orang yang melenting atau mengisap sesuatu ya, dicoba-coba gitu ya, tingwe, ngelinting dewe ya. Bahkan ada yang mengisap kelopot jagung ya. Zaman dulu itu rokok kelopot namanya ya. Dari kelopot jagung terus diberi daun tembakau, terus diisap, dibakar terus diisap. Zaman dulu sudah ada ya. Tetapi apakah itu menjadi pengganti roti, mengenyangkan kebutuhan daripada nutrisi untuk tubuhmu? Jelas tidak, malah akan merusak paru-parumu ya. Jadi kebenaran itu harus dicek daripada Sang Firman ya. Yesus itu kebenaran itu sendiri, dan standar untuk menilai sesuatu apakah yang Yesus lakukan ya, kita harus meneladani beliau. Allah memanggil kita untuk menyelaraskan hidup kita dengan kitab suci dan untuk berperilaku sesuai dengan kebenarannya. Jadi Alkitab itu dipakai untuk keselarasan hidup kita. Amin. Nah, hanya dengan melakukan itu kita dapat menjadi sungguh-sungguh otentik ya. Kita menjadi orang Kristen yang otentik, artinya asli. Asli apa? Perbuatannya, seluruh kehidupannya meneladani Kristus. Suatu sifat yang sangat dibutuhkan oleh dunia saat ini, yaitu apa? Berperilaku benar, berperilaku sesuai kebenaran daripada firman Tuhan. Tidak hanya dikatakan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina dan bla bla bla, tetapi Alkitab mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Benar enggak? Ya. Jaga kekudusan hidup. Kudus artinya dipisahkan dari dunia ini untuk melayani Tuhan. Luar biasa ya. Jadi besok itu pelayan-pelayan Tuhan mulai bekerja untuk memuliakan nama Tuhan di hari Minggu, beribadah. Sudah dimulai Sabtu sore nanti ibadah youth atau ibadah apapun atau ibadah gereja yang pertama gitu. Nah, ayo kita ini menyuarakan suara kebenaran. Ada amin? Amin. Saya mau bersaksi kemarin, puji Tuhan, Bapak Gembala ikut pelayanan ke desa ya, ke desa Baledono. Memang itu perjalanan yang melalui berapa tikungan? 20 tikungan kalau kita melalui kota Pasuruan. Tetapi pulangnya kita turun melalui Nongko Jajar. Dan jalannya tidak terlalu berkelok-kelok. Memang tidak semulus kalau kita melalui Pasuruan. Tetapi puji Tuhan, jalannya tidak membuat mabuk. Jadi ketika kita turun lebih dekat sampai ke Purwodadi ya. Terus kita naik tol gerbang apa itu? Singosari atau gerbang gerbang Purwodadi ya. Terus Singosari. Ya, gerbang Singosari atau Purwodadi itu kemudian jadi langsung keluar tikungan Purwodadi langsung masuk tol ya, jadi tidak nunggu lama-lama. Dan akhirnya kami tiba di rumah kami masing-masing. Tahu nggak bawaannya apa? Waktu berangkat full ya, sampai saya jepiping gini ya di belakang, full penuh. Kemudian pulang penuh lagi ya, penuhnya apa? Sayuran, kentang, bawang pre, wortel, buncis ya. Katanya Pak Mei, siap bikin sop dan perkedel. Ya cocok memang, tinggal ayamnya ya. Ayamnya ada di gereja. Nah, itulah perjalanan yang menyenangkan ya. Ketika kita melayani, kita bertukar kasih ya, bertukar pemberian ya. Nah, disitulah kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan ya. Walaupun di atas gunung hampir di puncak,
ada saja orang yang percaya Tuhan, ada orang yang mau menyuarakan kebenaran. Ya, memang generasi mudanya banyak yang kuliah di Surabaya ya. Tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk pulang ke desanya, ke rumah tangganya, dan menjadi berkat di gerejanya ya. Kita mendoakan mereka supaya generasi muda mau pulang, mau bercocok tanam di gunung ya. Kalau saya melihat, aduh, gimana ya caranya bercocok tanam di kemiringan hampir 60 derajat itu ya, apa enggak gelondor. Tetapi mereka dengan cekatan ya untuk bercocok tanam di lereng gunung yang bukan landai ya, tetapi hampir-hampir tegak lurus itu, dan hasil produksinya sangat bagus ya, sangat segar, sangat bermanfaat untuk orang kota. Supaya jalan menuju dari Bromo ke Nongko Jajar itu semua lahan-lahan kosong itu sekarang dicangkuli, dibuat lahan untuk tanam sayur-sayuran ya, luar biasa ya tuh. Jadi hasilnya nanti luar biasa gitu. Itu dari perhutani mungkin ya, yang tanah lahan-lahan kosongnya itu semua dicangkuli, dibuat tanam sayur. Nah luar itu biasa. Daripada kita mengantri loker lowongan kerja di kota, ayo balik ke desa ya. Bisa nyewa tanah kosong dan bisa bercocok tanam ya. Terong, apalagi kubis, apalagi macam-macam ya. Sayur pokcai, sayur kailan dan sebagainya. Memang kalau kita nilai, oh murah ya harga kubis berapa ya. Tetapi manfaatnya luar biasa. Di sawah situ ya, di lereng-lereng itu ya murah sekali, karena dia itu di kadang-kadang sampai di hampir lembah ya. Dan untuk mengangkut hasil bumi mereka ke atas itu membutuhkan biaya ya, untuk dipikul, nggak bisa pakai kendaraan. Mungkin bisa pakai helikopter deh kalau canggih ya. Itu dari bawah itu ke atas itu sudah biaya, makanya mereka hasilnya itu murah sekali di sana ya. Mungkin cuma berapa ya, sepertiga ya, 2.000 3.000 ya. Lalu nanti di sana di atas sudah menjadi 10.000 5.000, lalu sudah sampai pasar bisa jadi 14.000 ya. Kentang di sana kalau di puling ya, di pengepul udah sekilo udah 10.000 ya. Ya. Tapi saya kalau beli di mbak-mbak belanja di Pondok Mutiara udah 19.000. Kadang kalau paceklik 22.000, di supermarket udah 22 sampai 25.000, padahal di asalnya separuh. Tapi siapa yang mau bawa sampai ke kota? Monggo silakan. Itu kan satu pekerjaan ya. Jadi jangan hanya mengantri lowongan pekerjaan di kota, bilang Bu carikan saya pekerjaan, ayo pulang ke desa. Engkau pasti punya desa ya, punya keluarga di desa. Nah di sana ayo mulai mencangkul jadi sehat ya. Saudara sewa pickup terus kulaan ke sana, saya sewa mayor, dimasukkan ke pasar toko-toko pasar Porong, pasar Putran. Nah ini kan pedagang pasar Porong sudah tahu harganya berapa. Iya itu lumayan loh keuntungannya. Keuntungannya banyak ya. Iya. Kalau kita mau bekerja secara otot ya. Agak otot supaya kuat ya. Tapi menghasilkan. Nenek-nenek tua itu menjemur kopi ya. Enggak kedinginan loh ya, enggak pakai jaket. Kita seperti orang di Eskimo. Dingin memang, angin, kalau angin itu dingin. Nah, ibu itu bawa arit, sepatunya pakai sepatu itu ya, sepatu rumput itu, dan dia ngambil itu ya, rumput-rumput untuk makanan ternak, makanan sapinya di rumah. Ya, jadi itulah sekilas kehidupan di desa, dimana kalau tanahnya subur ya. Kalau tanahnya tidak subur ya lain lagi kisahnya ya. Mereka kalau kedatangan kita dari kota itu sukacita sekali, luar biasa mereka. Kita juga sukacita melihat mereka. Iya, mereka juga sama-sama ya. Menerima kita dengan sukacita. Ada seorang ibu yang kita datang itu dia nunduk, terus waktu saya doakan, kenapa Bu, sakit apa? Ini kepala pusing, kita kedinginan, dia bilang. Oh ya, ayo kita berdoa.
setelah saya doakan dia menjadi ceria wajahnya, luar biasa ya. Jadi ayo karena dia merasa gimana gitu ya menghadapi kehidupan di desa ini yang cuma ya itu saja gitu. Katakan ayo semangat mungkin ya. Iya, ayo semangat. Nah, jadi waktu saat doakan dia sukacita sekali, wajahnya lain daripada yang berubah. Waktu itu duduk terus ibunya pakai baju merah kemarin. Itu ya sudah didoakan luar biasa sukacita sekali dia. Ya, sakit semua sakit sembuh dalam nama Yesus. Tidak banyak memang karena hari kerja ya, hari Jumat. Lain kali mungkin kami harus hari Minggu sehingga mereka bisa hadir. Mereka bekerja soalnya di ladang ya, mereka bekerja bercocok tanam. Nah, mereka menghidangkan kepada kami makanan desa ya. Apa itu? Ada singkong. Tapi diolah ya seperti makanan kota, getuk dan pisang digodok ya, pisang-pisang yang hasil pisang digodok. Nah, itulah sekilas kehidupan desa ya. Memang nyaman bagi orang kota, tapi mungkin bagi mereka ya karena sudah ya itulah kehidupan mereka kayaknya pasrah ya, pasrah. Tetapi saya yakin dan percaya ketika anak-anak mereka sekolah menuntut ilmu dan mereka mau kembali ke desa, berkarya di desa, bercocok tanam, itu memang hasilnya bisa untuk kehidupan ya. Mereka berjuang untuk anak-anak mereka bisa sekolah yang lebih baik lagi tinggi, ya. Nah, itulah sekilas pelayanan ke desa ya. Desa Bromo Tengger, di mana masyarakatnya masih sebagian besar Hindu ya, Hinduisme. Ayo kita berdoa untuk rekan-rekan kita yang melayani di desa ya. Kehidupannya tidak mudah sampai kita mikir gimana ya pendeta-pendeta ini di desa hidup dari mana gitu ya. Tetapi kami sadar bahwa dalam kita melayani Tuhan, maka Tuhanlah yang memelihara hidup kita ya. Mereka juga sehat-sehat semuanya. Mereka juga menjadi guru di kota dan kembali lagi hidup di desa, mengembalakan umat di desa. Ayo kita support mereka dengan doa, dengan apa yang bisa kita taburkan kepada mereka. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang Kau utus ke desa-desa untuk melayani masyarakat desa dengan kehidupan yang sederhana. Mereka ada yang dari kota dipindahkan ke desa untuk melayani di sana, dan mereka sukacita melayani di desa dengan hanya beberapa jemaat yang mereka layani, tapi membuat mereka tidak putus asa. Mereka tetap bersukacita di dalam pelayanan mereka, memenangkan jiwa bagi kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau sudah melindungi, menyediakan kebutuhan mereka sehingga mereka bisa melayani dengan maksimal. Puji Tuhan, Kau sudah berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka sehingga mereka dapat melayani lebih lagi di dalam melayani pada Engkau Yesus. Puji Tuhan, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa sehingga mereka bisa melayani dengan lebih baik lagi. Makasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak, kami pagi ini bersyukur, berdoa bahwa setiap anak-anak-Mu yang berjalan dalam hidup boleh berjalan dalam kebenaran. Mereka tidak malu untuk bersaksi tentang kebenaran dalam Yesus Kristus Tuhan, membagikan berkat, kasih, dan segala apa yang mereka punyai sebagai talenta mereka untuk mendidik orang dalam kebenaran. Biarlah orang tua dapat mendidik anak-anak dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kebenaran itu disampaikan, maka hal-hal yang tidak palsu, bukan tiruan, akan terlihat dengan luar biasa. Terima kasih Engkau sudah memberi kami kekuatan, kesehatan untuk besok dapat melayani Tuhan di gereja masing-masing.
Apapun profesi kami, apapun tugas kami dapat lakukan untuk tujuan memuliakan Allah saja. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah besok. Terima kasih Bu Reni, Pak Franyanto, Bu Woni, Pak Paulus, Sepsi, Esther, Pak Anton, Pak Martin, Bu Feby, Bu Yulan, Pak Budi, Bu Lasma, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Pak Bambang, Bu Vera, Pak WW, Pak Mei, Pak Henry, Bu Viken, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, Bu Titik Sulistiani, Pak Bambang, Bu Vera, Fen, Margareta Reni. Terima kasih semuanya. God bless us. Tetap sehat, tetap semangat. See you on Monday guys. God bless us. Haleluya.